Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Uswatul Aprianti dari kelas Manajemen 2A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari perkuliahan Manajemen Pemasaran tentang customer atau pelanggan. Pengertian pelanggan menurut para ahli dibagi menjadi tiga, yaitu satu, menurut ahli Tiptono dan Diana, orang yang membeli dan menggunakan suatu produknya. Yang kedua, menurut ahli Dharma Mesta dan Handoko, di dalam individu-individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi suatu kebutuhan pribadi atau konsumsi rumah tangga. Yang ketiga, menurut ahli Lupio Adi, seseorang individu yang secara kontinu dan berulang kali datang ke tempat yang sama untuk bisa memberikan kepuasan ingin dimiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa. Di dalam pengertian pelanggan sendiri, yaitu adalah pelanggan seorang kelompok tertentu atau instansi, lembaga, atau juga bisa disebut sebagai organisasi yang membeli, menerima, konsumsi, atau bisa menggunakan suatu produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Tujuan utama dibentuknya dari suatu pemasar yaitu untuk menarik pelanggan dan mendorongnya untuk kembali membeli suatu produk yang sama hingga akhirnya mendapatkan panggilan atau julukan seperti pelanggan setia. Di dalam materi pelanggan ini dibagi menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah suatu perwakilan penjualan yang dapat bekerja sama dalam suatu perusahaan. Pelanggan yang berasal dari lingkungan suatu perusahaan yang membeli suatu produk atau layanan itu bisa dijual kembali ke orang lain walau tidak langsung pelanggan bagian dari perusahaan, tetapi keberadaan pelanggan internal seringkali merupakan tidak jika menggunakan produk, barang, atau jasa untuk diri sendiri. Tetapi keberadaan pelanggan internal seringkali merupakan karena jika tidak menggunakan produk, barang, atau jasa untuk diri sendiri dan bisa menjual kembali, contohnya seperti di distributor, agen resmi, atau produsen untuk suatu barang dengan dikelola atau memberi nilai tambahan yang bagus untuk suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara langsung mengkonsumsi atau menggunakan produk, barang, atau jasa yang bisa dapat ditawarkan oleh perusahaan secara langsung untuk bisa berdiri sendiri, bisa memahami mereka melalui produk yang berkualitas dan dapat sesuai dengan keinginan kebutuhan para customer atau pelanggan. Di dalam materi ini terdapat juga karakteristik pelanggan yang dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, pelanggan baru. Seorang pelanggan baru biasanya sering mengajukan banyak pertanyaan mengenai suatu produk, barang, atau jasa yang ditawarkan kita sebagai usaha atau owner. Jangan ragu untuk menjawabnya dengan secara detail, sebab pelanggan yang tidak tertarik dengan produk kami tentu bisa menjadi pelanggan yang potensial di masa akan mendatang. Pelanggan potensial, seorang pelanggan potensial akan menunjukkan rasa ketertarikan terhadap suatu produk melalui berbagai pertanyaan. Sekali lagi, jangan ragu untuk menjawab dan menjelaskan suatu produk secara detail agar pelanggan merasa puas dan menjadi pelanggan setia dari produk kami. Pelanggan impulsif biasanya ditandai dengan sikap spontan dalam membeli suatu produk. Bahkan pelanggan impulsif tidak membutuhkan hal yang persuasif untuk meyakinkan bahwa produk tersebut bagus untuk kita beli. Pelanggan hemat tentunya gak kalah penting. Pelanggan hemat pasti akan menyukai berbagai suatu produk yang sedang diskon, cashback, ataupun mendapatkan promo sejenisnya.
Biasanya pelanggan hemat juga hanya akan membeli suatu produk saat sedang sale atau promo secara berlangsung. Pelanggan setia setelah menemukan produk yang tepat, seorang pelanggan setia biasanya tidak mau berpindah ke produk lain. Tidak hanya itu, pelanggan setia juga akan merekomendasikan suatu produk yang digunakan kepada masyarakat atau orang-orang terdekat tanpa diminta atau di-endorse sekalipun. Yang terakhir, pelanggan yang berkembang. Suatu pelanggan yang berkembang tidak jauh berbeda, namun tidak hanya merekomendasikan suatu produk yang digunakan ke orang-orang terdekat atau masyarakat tanpa diminta. Pelanggan ini juga dapat berkembang menjadi pelanggan perantara